Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video saat ini saya sedang melakukan praobservasi kelas guru penggerak. Di sini nanti saya bersama Bu Indah. Di sini beliau mengajar guru kelas 4, khususnya pada yang saya observasi kali ini pelajaran matematika. Selamat siang Bu Indah. Selamat siang Pak. Sebelum melakukan praobservasi, di sini nanti saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti apa yang menjadi rencana Bu Indah ke depan sebelum memulai pembelajaran seperti itu. Ya, ini yang diobservasi pembelajaran besok. Besok. Ya, oke. Izin ya Bu. Oke. Di sini untuk pertanyaan pertama nanti besok itu di pembelajaran matematika ya? Oke, matematika. Kelas 4, betul ya? Ya. Itu nanti tujuan pembelajaran matematika ini nanti seperti apa kalau boleh tahu? Untuk pembelajaran besok ya, saya akan melakukan tujuan pembelajarannya yaitu penjumlahan disusun panjang sesuai nilai tempatnya. Jadi bersusun panjang itu. Ya, biasanya kan anak-anak hanya menjumlah sesuai ini aja, tidak diuraikan. Nah, Iya. kalau besok itu sesuai materinya adalah menguraikan dulu, jadi sesuai nilai tempatnya, misalnya seperti ratusan, puluhan, satuan, itu diuraikan dulu, baru nanti disusun panjang. Oke. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana nanti Bu Indah mempersiapkan pembelajaran matematika yang sudah disampaikan tadi? Apa persiapannya? Jelas yang pertama adalah belajar ya, belajar, kemudian alat peraga atau sumber belajar, kemudian strategi pembelajaran yang akan saya gunakan untuk besok. Tentunya ada sebuah RPP modul ajar Ya, ya. jelas ajaran belajar. Untuk pertanyaan berikutnya, tadi kalau persiapan sekarang sebuah strategi Ibu, Ya. Bu Indah nanti yang dengan gunakan untuk membantu siswa dalam memahami materi tersebut apa? Ya. Untuk strategi pembelajaran biasanya lebih mudah memang seusia anak memang pembelajaran yang menyenangkan yaitu dengan bermain. Yang pertama besok insya Allah akan saya bagi menjadi 6 kelompok. Kemudian mereka akan saya beri kertas yaitu sticky note. Setiap masing-masing kelompok akan saya berikan itu. Kemudian saya menerangkan aturan permainannya. Kemudian setiap kelompok akan melakukan unjuk kerja ke papan tulis sesuai instruksi saya yang akan mereka tuliskan, yaitu yang berhubungan dengan materi, penjumlahan, disusun panjang, tentunya sesuai dengan nilai tempatnya. Setelah itu mereka biasanya mereka dari beberapa permainan tersebut ada kelompok yang menang, ada yang kalah, nah itu akan saya berikan reward untuk yang menang. Kemudian dari pembelajaran tersebut biasanya mereka bisa menyimpulkan sendiri atau saya mencari jawaban dari mereka. Setelah jawaban terkumpul akan saya simpulkan bersama-sama dengan mereka. Jadi bukan saya yang menarik kesimpulan, tapi anak-anak sendiri yang akan menemukan sendiri konsep dari penjumlahan disusun panjang sesuai nilai tempatnya. Jadi ada sebuah permainan Ya, ya, discovery learning kalau bahasa kerennya biasanya, atau inquiry. Kembali lagi berpihak kepada murid. Iya. Membuat kelas itu membuat terasa senang, Ya, nyaman gitu. betul, belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Sehingga kita selalu dirindukan sama murid seperti itu. Iya, betul sekali. Untuk pertanyaan berikutnya Bu, yang tadi strategi, sekarang bagaimana Bu Indah menilai pemahaman siswa terhadap konsep materi yang sudah diajarkan tadi? Iya, kalau penilaian tentunya ada dua. Besok insya Allah saya akan menilai melalui unjuk kerja dari masing-masing tiap kelompok saat bermain di depan, dan yang kedua adalah individu, yaitu melalui LKPD dari materi yang sudah kita lakukan atau sudah mereka
terakhir, apakah ada sebuah hal-hal yang menjadi sebuah kekhawatiran Bu Indah dalam pembelajaran tersebut? Tentunya sebagai guru tentu ada rasa khawatir kalau biasanya kalau mereka biasanya diajak bermain itu saya takutnya mereka itu tidak fokus dalam menemukan konsep tersebut atau materi yang akan mereka pelajari. Biasanya kalau sudah diajak bermain ya intinya bermain sehingga hilangnya fokus saat mendengarkan instruksi dari guru itu sering terjadi biasanya. Pemicu dari diskusi kelompok biasanya yaitu seperti itu atau bermain. Iya memang apalagi muridnya banyak, betul. Sehingga mengondisikan semua itu kadang ada yang rame, Apalagi gangguan dari luar. Biasanya di kelas sudah diam tapi suara-suaranya dari luar. Nah itu biasanya yang membuat anak-anak juga tidak fokus. Terima kasih Bu Indah, itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih dalam pra observasi kali ini. Nanti semoga besok bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami belajar untuk sebuah tujuan, berikrar di dalam hati untuk kemuliaan. Semangat kami berkobar untuk sebuah cita-cita, tertanam di sanubari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di pertemuan kali ini hari Rabu 11 September 2024 saya CGP Angkatan 10 Muhammad Fatul Haris bersama PP saya Bu Ma'arifah, Kepala Sekolah SDN Celep, dan Bu Indah selaku wali kelas 4. Kali ini akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang dulunya saya sama Bu Indah sudah melaksanakan pelaksanaan observasi di kelas. Tentunya dimulai dengan pra observasi, kemudian dilanjutkan observasi di kelas, dan kali ini video tentang percakapan pasca observasi. Di sini saya sudah mempunyai sebuah catatan tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bu Indah. Semoga nanti percakapan sampai selesai bisa berjalan dengan lancar. Amin. Saya sapa dulu. Selamat pagi Bu Indah. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Indah. Gimana kabarnya Bu Indah? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Sehat. Bu Indah betul. Sehat sekali dan tentunya selalu bahagia ya. Tentunya bahagia. Harus Mohon izin Bu Iva, kali ini di sesi ini saya akan melakukan wawancara dengan Bu Indah tentang terkait pasca observasi di kelas yang sudah pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Mohon izin. Mohon izin Bu Indah, Bu Indah sudah melaksanakan pertama pra observasi yang nanti itu tadi rancangan ke depan ketika di kelas, kemudian Bu Indah sudah melaksanakan observasi di kelas. Di sini kemarin itu pembelajaran matematika gitu, matematika kelas 4. Di sini saya mempunyai sedikit pertanyaan atau umpan balik terkait yang sudah dilaksanakan Bu Indah kemarin setelah observasi di kelas. Mohon izin ya. Di sini saya mempunyai beberapa sedikit pertanyaan menanyakan perasaan Bu Indah. Perasaan Bu Indah setelah melakukan proses pembelajaran matematika. Apa yang dirasakan Bu Indah setelah melaksanakan proses pembelajaran observasi di kelas kemarin? Yang kemarin itu gimana? Kebetulan kemarin kan pelajaran matematika materi penjumlahan bersusun panjang.
Tentunya perasaan saya sangat senang karena melihat anak-anak antusias dan bahagia melihat ekspresi mereka ketika bermain peran untuk melakukan permainan yang dalam kelompok dan melibatkan semuanya bisa maju ke depan kelas. Sangat senang. Jadi dengan juga permainan itu anak itu jadi Iya, senang gitu ya, Bu? senang. Tentunya pembelajaran menyenangkan. Menyenangkan. Oke, betul sekali. Luar biasa Bu Ida. Mungkin di pembelajaran itu hal-hal yang apa yang sudah baik dalam proses pembelajaran itu? Hal-hal apa yang sudah baik yang sudah dilaksanakan kemarin? Tentunya yang pertama pembelajaran yang berpihak pada siswa, nih. Kemudian kita memakai permainan, sebuah permainan strategi pembelajaran dengan permainan yang bisa melibatkan semua siswa secara aktif tanpa terkecuali. Jadi kemarin kan saya bentuk kelompok kan waktu itu, kemudian satu persatu mereka harus tampil ke depan untuk mempraktekkan apa yang sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan. Yang kedua, kemudian terlibat aktif untuk selalu bergotong royong, kerjasama, kolaborasi. Jadi tidak sendiri-sendiri. Kalau individu kan otomatis mereka sendiri. Nah kemarin kan pembelajaran kelompok yang harus berkolaborasi dengan temannya dalam satu kelompok. Kadang juga ketika kita sendirian mungkin belum menemukan sebuah ide atau masih kesulitan, tapi kalau kita bisa berkolaborasi, kita bisa punya ide dari teman-teman kita. Itu tadi kalau sudah baik, itu hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Hal yang perlu diperbaiki mungkin dari saya harus selalu berinovasi mungkin karena anak-anak kalau permainannya tetap itu saja kan mereka lama-lama juga akan bosan. Nah jadi saya sendiri harus selalu upgrade, selalu berinovasi untuk membuat strategi pembelajaran yang mereka inginkan. Jadi biasanya kan setelah pembelajaran saya refleksi dengan mereka, besok kita melaksanakan pembelajaran ini, apa yang harus kita lakukan, bagaimana. Nah itu selain itu saya lakukan. Nah mungkin itu yang mungkin harus saya perbaiki atau kekurangan. Kalau untuk anak-anak insya Allah selama kurang lebih 3 bulan ini mereka kan baru di kelas 4 ya. Insya Allah ada memang beberapa anak yang sosialnya memang kurang. Nah dengan permainan kisah kelompok seperti kemarin itu menumbuhkan sifat sosial mereka sehingga akan tumbuh empati simpati kepada sesama teman. Menambah sebuah inovasi baru. Ya. Inovasi kan bukan hanya strategi pembelajaran, tapi juga menumbuhkan karakter bagi peserta didik. Terus untuk skala, saya mempunyai skala dari 0 sampai 10. Kira-kira pada pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin, Bu Indah skalanya kira-kira sampai skala berapa? Di antara 0 sampai 10. Kalau menurut saya luar biasa. Kalau menurut saya ya agar tidak istilahnya terpaku di situ saja. Saya tidak berani memberikan skala saya sendiri untuk 10. Karena kalau lihat saya pembelajaran kemarin itu mereka terlihat secara aktif semuanya. Kemudian saya rasa kalau kemarin itu memang insya Allah tidak ada kekurangan. Tapi saya tidak berani memberi saya angka 10 kepada saya sendiri, mungkin 9. Kalau saya 10. Karena kalau sudah 10 nanti saya tidak bisa berinovasi lagi nanti. Saya kira pembelajaran sudah berhasil, akhirnya saya nanti tidak bisa termotivasi. Ini pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Indah, kira-kira apa ya yang menjadi sebuah tantangan kesulitan ketika di kelas tersebut? Kesulitan apa Bu Indah ketika pada saat itu? Kemarin mungkin karena bermain yang melibatkan semua peserta didik itu terlibat aktif. Mungkin ada beberapa anak yang kurang fokus atau terganggu dengan kelompok yang lain, mungkin itu yang menjadi kekurangan.
Sehingga apa yang saya sampaikan itu langkah-langkah yang harus dilakukan, ada beberapa kelompok, bukan beberapa ya, hanya mungkin 1-2 kelompok yang kurang memperhatikan karena tidak fokus tadi. Itu tadi kalau sebuah tantangan, kekurangan. Nah, untuk langkah ke depan, untuk pertanyaan terakhir, langkah ke depan, sebuah komitmen, tanggung jawab Bu Indah seperti apa nanti agar ke depannya itu bisa lebih baik? Yang pertama mungkin yang menjadi acuan saya nomor 1 adalah tetap pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Jadi saya tidak bisa memutuskan semuanya sendirian. Saya harus melibatkan mereka, berkolaborasi dengan mereka. Bila perlu dengan wali murid, kalau memang ada yang harus dibantu di rumah, maksudnya itu tugas-tugas yang harus mereka kerjakan di rumah. Jadi kolaborasi dengan peserta didik, kolaborasi dengan teman sejawat dan orang tua atau wali murid. Dan mungkin ya itu tadi, saya harus selalu berinovasi. Setiap materi pembelajaran apa yang akan saya berikan. Jadi permainannya tidak monoton itu aja. Observasi terkait pasca observasi yang dilakukan Bu Indah sudah baik, sudah sangat luar biasa baik. Terutama kita sebagai pendidik harus bisa berpusat pada murid. Yang dikatakan Bu Indah tadi, bisa berpusat pada murid, kita juga harus adanya sebuah kolaborasi dengan Bu Indah. Terima kasih atas waktunya Bu Indah, sudah meluangkan waktunya untuk di momen pas observasi ini. Untuk langkah berikutnya sedikit ada tambahan dari Bu Muarifah terkait kritik saya, tambahan masukan mungkin terkait pra observasi sampai pasca, mungkin ada sedikit masukan yang bisa nanti kita bisa perbaiki, apa yang kita bisa ambil. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Haris, Bu Indah, hari ini pembelajaran yang saya dengar tadi begitu menarik, mungkin ya bermakna dan menyenangkan, itu mungkin yang bisa saya tangkap, karena bagaimanapun dari paradigma kita, biasanya matematika itu ya, matematika kan sebuah mata pelajaran yang menakutkan, susah, sulit, seperti itu. Tapi tadi sama Bu Indah itu dikemas dengan bermain peran, itu luar biasa. Jadi memang mencoba atau berinovasi dengan strategi atau metode pembelajaran yang mungkin anak-anak bisa lebih dekat dan hangat dengan matematika. Itu benar-benar strategi yang luar biasa menurut saya, karena memang matematika itu tidak mudah untuk mendekatkan ke anak-anak dengan bermain peran. Boleh tahu tadi untuk materi apa Bu Indah? Materi penjumlahan bersusun panjang. Itu dibuat permainan. Bermain peran pakai sticky note. Itu nanti ada yang berperan sebagai apa soal cerita gitu maksudnya? Bukan. Saya memberikan tabel di papan, kemudian ada beberapa kelompok kan. Saya berikan soal, kemudian kelompok tersebut berlomba-lomba secara bergantian untuk menempelkan sticky note yang sudah mereka tulis sendiri. Oh gitu. Jadi ditempel balapan istilahnya. Jadi ada di situ ada sebuah persaingan, ada persaingan ataupun tantangan yang harus mereka selesaikan gitu. Itu sangat menarik sekali menurut saya untuk matematika ini. Secara ini Pak Haris untuk observasi ataupun coaching ya, kita kan di coaching ini ya, coaching sendiri itu sebenarnya kan memang kita itu ya, dan beda mungkin juga sangat menonton karena memang di grup kita yang sangat waktu itu kita memang benar-benar digali, dan saya lihat tadi ceritanya juga sudah sangat nampak gitu, mulai dari ini ya, kita menentukan tujuan dari percakapan ini tadi, kemudian sampai ini A-nya ya, ambil keputusan tadi strategi yang digunakan. Mungkin tadi sedikit saja Pak Haris, tadi sudah
masuk semua untuk kedepannya. Mungkin tadi ada sedikit saja mungkin ditambahi untuk, tapi istilahnya Pak Risman mungkin tadi kayak lebih ke kesulitan apa ini ya. Akan tetapi mungkin ini adalah yang bisa kami sampaikan adalah mungkin area pengembangan gitu ya. Area pengembangan yang mau dikembangkan sama Bu Indah itu mungkin itu yang akan digali lebih dalam sama Bu Indah. Tapi sebenarnya istilahnya hampir sama mungkin ya. Tapi kan yang mau digali lebih dalam dari inovasi tadi. Itu yang mungkin ada sedikit aja. Mungkin tadi Pak Haris istilahnya adalah mungkin yang ini di apa ya, kesulitan atau yang ingin diperbaiki lagi, itu maksudnya adalah area pengembangan yang maksudnya akan dikembangkan sama tindakan dari secara keseluruhan sudah sangat bagus. Sudah juga itu inovasinya luar biasa. Pak Haris depannya juga sudah nampak gitu. Mungkin dari saya penguatan sedikit yang untuk hari ini di pasca prestasi. Sukses selalu ya, Bu Ida, Pak Haris. Terima kasih hari ini. Terima kasih atas sedikit masukan-masukan oleh PP Bu Marifah. Terima kasih untuk Bu Indah sudah meluangkan waktu. Alhamdulillah untuk kegiatan pasca observasi di kelas sudah berakhir. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami belajar untuk sebuah tujuan.